Bab 991. Dia sangat beruntung. Dia berhasil lolos dari serangan kita tanpa terluka setiap kali kita mencoba sesuatu. Edward kemudian melanjutkan untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Logikanya, bajingan itu seharusnya mati kelaparan lebih awal. Namun, orang rendahan ini hidup lebih lama dari yang aku harapkan. Damien tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tapi akan sangat memalukan bahwa klan Garnisun bahkan tidak bisa membunuh seorang bajingan. Tahukah kamu telah merusak reputasi keluarga kami. Bunuh Levi dan ibunya, atau kamu akan mati. Bajingan, kamu harus menyelesaikan ini. Apakah kamu mengerti aku? Bunuh siapapun dari Southampton yang mencoba menghentikanmu juga. Jika ada di antara mereka yang menyebarkan berita pembantaian seluruh kota. Jangan biarkan siapapun yang tahu tentang insiden masa lalu. Suara kerasnya bergema di seberang telepon. Edward tersentak kaget. Membantai seluruh Hampton Selatan. Tuan Damien, setidaknya beberapa ribu orang di Southampton sudah tahu tentang ini. Apakah Anda benar-benar ingin kami membunuh mereka semua? Apel Adamnya bergerak-gerak saat dia menelan ludah dengan susah payah. Ya, bunuh mereka semua. Tidak ada yang akan tahu tentang ini. Lagi pula, orang-orang di Southampton itu sia-sia, Damien menginstruksikan dengan tegas. Betapa brutalnya. Tuan Damien jauh lebih kejam dari ayah dan neneknya. Seorang pria seperti dia pasti dimaksudkan untuk melakukan hal-hal besar. Dia pasti akan lebih berprestasi daripada Master Tyrone. Aku mengerti, Tuan Damien. Kita hanya punya waktu 1 malam untuk melakukan ini karena Levi dan ibunya akan kembali besok, Edward memberitahu. Baiklah. Bunuh mereka dengan cara apapun. Aku tahu keluarga kita memiliki banyak pejuang di selatan. Sekarang aku memberimu wewenang untuk memobilisasi mereka, kata Damien kepadanya. Dipahami. 200 pejuang berkumpul di depan Edward pada tengah malam. Klan Garrison telah diam-diam melatih dan menahan orang-orang ini di berbagai tempat di selatan. Pelatihan semacam itu untuk memastikan pengaruh keluarga kuno paling kuat di seluruh Erudia. Itu juga merupakan cadangan untuk keadaan yang tidak terduga. Membunuh mereka semua, Edward memerintahkan. Sabian Goel, tidak ada dari kalian yang bisa lolos malam ini. Kalian semua akan membusuk di neraka. Ini adalah harga yang harus kalian bayar untuk melawan klan Garrison yang perkasa. Kilatan kebencian melintas di tatapan Edward. Para pejuang segera bergerak, bertujuan untuk membantai semua orang di Southampton. Itu menunjukkan betapa berpengaruhnya klan Garrison. Siapapun yang mengacaukan mereka memiliki keinginan mati. Di Istana Edberg, Emma sibuk berkumpul dengan keluarganya sementara Levi berdiri di luar, mengisap sebatang rokok. Saat itu, Ezra menelepon dari West Warzone. Bos, saya pikir saya bisa datang ke pernikahan Anda karena misi akan berakhir lebih awal dari yang diharapkan, dia memberitahu dengan penuh semangat. Bagus, aku akan menunggu. Senang sekali Ezra bisa menghadiri pernikahanku. Aku akan datang dengan Wyatt dari utara, Rogier dari selatan, dan Colton dari timur. Seseorang dari masing-masing 9 Warzones harus menghadiri pernikahanmu. Terlepas dari status kami, kamu masih bos dan tuan kami. Oleh karena itu, kita tidak boleh absen, lanjut Ezra antusias. Saya akan menghadiri pernikahan bos bersama dengan Panglima tertinggi 9 zona perang. Kita harus berada di sana untuk menyaksikan momen terpenting dalam hidup bos kita. Oke, aku pasti akan menyiapkan 1 ton anggur untuk kalian. Memikirkan itu, Levi semakin bersemangat untuk hari pernikahannya yang akan datang. Ngomong-ngomong, bos, ada 1 hal lagi. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Levi memotongnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa terjadi di sekitarnya. Bab 992. Ketegangan dengan cepat meningkat ketika beberapa pejuang muncul di sekitar Edberg Manor. Tuan Garrison, sepertinya ada banyak, kata Shadow dari keluarga Jones sambil mendekati Levi. Di telepon, suara Ezra terdengar keras dan jelas di telinga Levi. Bos, apakah kamu membawa seseorang? Tidak, aku datang sendiri, jawab Levi. Ayolah, tidak perlu menangani sampah-sampah ini sendirian. Omong-omong, seperti yang kukatakan, aku sudah selesai dengan bis. Mereka sekarang ada di Southampton. Adapun penjaga ametis dari barat, mereka dalam perjalanan kembali dengan para bis.
Aku akan meminta mereka untuk pergi membantumu, lapor Ezra. Bagus. Aku hanya ingin tahu apakah aku harus mengotori tanganku untuk menyingkirkan orang-orang ini, jawab Levi dengan anggukan setuju. Penjaga ametis dari barat dikenal karena menyerang musuh mereka dengan ketakutan. Setiap anggota kelompok memiliki keterampilan yang sempurna, mereka setara dengan para bis. Di luar Edberg Manor, 200 pejuang mengepung gedung itu, mereka semua siap untuk menerobos masuk. Pastikan Anda tidak menyayangkan siapapun, terutama yang ada dalam daftar. Sebuah suara memerintah terdengar dari orang banyak. Tepat ketika 200 pejuang klan Garnisun akan meluncurkan serangan, bayangan melintas di pandangan mereka, dan suasana menjadi dingin. Bau kematian menyelimuti udara saat para pejuang melihat anggota pengawal ametis dan binatang buas muncul di hadapan mereka. Tatapan mereka mengeras saat mereka bergerak, menatap 200 pria itu, tampak seperti pemangsa yang menunggu kesempatan untuk menggali taring mereka yang haus darah ke mangsanya. Pejuang dari klan Garrison bergidik melihatnya dan mulai berkumpul bersama. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang berbisik. Semua orang enggan melakukan serangan pertama. Para petarung jelas tidak memperkirakan musuh yang begitu tangguh dari Southampton. Dan bukan hanya salah satu dari mereka yang harus mereka lawan, ada seluruh kelompok dari mereka yang siap berperang. Mereka bertarung melawan seluruh koalisi bis dan Amethyst Guard, bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut? Bunuh mereka, lindungi Dewa Perang. Dengan teriakan perintah, bis dan Amethyst Guard menyerang musuh mereka seperti singa yang mengaum. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak bentrok dalam pertarungan sengit dan intens. The Beast dan Amethyst Guard bertarung seperti binatang dengan nafsu makan yang tak terpuaskan, membantai para pejuang dari klan Garrison tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Belum pernah para pejuang itu melihat hal seperti itu. Koalisi bertempur seperti orang gila. Setiap pukulan yang mereka lakukan berakibat fatal, dan setiap langkah yang mereka ambil diperhitungkan. Jelas bahwa mereka terlatih dengan baik, tim bekerja sama dengan mulus. Dalam menghadapi lawan yang tak kenal lelah, para petarung dari klan Garrison hancur dalam waktu kurang dari 5 menit. Beberapa dari mereka pingsan sementara beberapa dari mereka melarikan diri. Kejar mereka, jangan kehilangan satu pun dari mereka. The Beast dan Amethyst Guard mengejar musuh mereka seperti serigala memburu domba tanpa kepala. Dalam waktu singkat, para pejuang dari klan Garnisun dipaku dan dibawa kembali. Bahkan dalam kekalahan mereka, mereka masih belum memikirkan siapa yang mereka lawan. Tidak jauh, Levi berdiri menyaksikan keributan berdarah dari atas saat bibirnya melengkung membentuk senyum bangga. Seperti yang diharapkan, penjaga ametis tidak pernah mengecewakanku. Kemampuan bertarung mereka tidak perlu diragukan lagi. Adapun bis, mereka menjadi lebih terampil dengan lebih banyak pengalaman. Mereka menanamkan rasa takut kemanapun mereka pergi. Pastikan kamu tidak kehilangan satupun dari mereka. Levi meneriakkan perintah. Diterima. Pengawal ametis dan para binatang berteriak serempak. Di sisi lain, Edward duduk jauh di sofa dengan kaki bersilang. Dia menyenandungkan lagu dengan santai, mengantisipasi kabar baik. Dia telah mengirim petarung terbaik yang dia miliki, jadi tidak mungkin ada yang salah. Akan ada pertumpahan darah di Southampton malam ini, ejeknya. Inilah yang kamu dapatkan karena melintasi klan Garrison. Sekarang kamu tahu bahwa kami serius jika kamu melawan kami. Senyum puas menyebar di wajahnya saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Edward dan teman-temannya tersentak mendengar suara keras yang datang dari luar. Gerbang kediaman dirobohkan, dan jendela kaca hancur berkeping-keping. Beberapa ratus pria dalam setelan pertempuran hitam menempatkan diri mereka tepat di depan kediaman yang tidak dijaga. Merasakan gangguan, Edward dan yang lainnya berdiri saat darah mereka membeku. Edward bergegas keluar dan bertanya, "Siapa kamu? Serahkan dirimu, atau kita akan menyerang." Kelompok itu memperingatkan. Pelayan itu menyeringai dan mengerucutkan bibirnya. "Menyerah? Apakah kamu tahu siapa aku? Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk kami." Bab 993 Edward dan yang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur di hadapan para bis dan pengawal ametis. Bagaimanapun, mereka adalah anggota klan Garnisun dari kota Auckland. Tidak ada yang berani melakukan apapun pada mereka. Semua orang dari keluarga berdiri tidak terpengaruh saat mereka berjaga-jaga di tempat tinggal mereka.
Kami tidak peduli siapa kamu. Tangkap mereka semua. The Beast and the Amethyst Guard menyerbu masuk atas perintah itu. Meskipun Edward dan yang lainnya adalah petarung yang terampil, mereka bukan tandingan para Beast dan penjaga Amethyst. Mereka jatuh ke tanah dalam waktu singkat. Apakah kamu tahu kejahatan macam apa yang kamu lakukan? Kami adalah klan Garnisun dari kota Auckland. Tyrone Garrison adalah pewaris keluarga dan aku adalah pelayan pribadinya. Lepaskan aku dan aku akan membebaskanmu. Teriak kepala pelayan sekeras-kerasnya, mencoba menakut-nakuti musuh. Sebelum Edward bisa mengucapkan ancaman lain, salah satu pejuang dari Beast menendang wajahnya dengan paksa. Apakah kamu pikir kami peduli tentang siapa kamu di klan Garrison? Sebuah suara mengikuti. Satu-satunya perintah yang diterima para Beast dan Amethyst Guard adalah untuk melindungi God of War. Mereka tidak diminta untuk berlutut kepada siapapun, terlepas dari keluarga mana mereka berasal. Mereka akan melakukan apa saja untuk melenyapkan siapapun yang memiliki rencana untuk membunuh Dewa Perang. Siapakah kalian? Kata-kata mendidih melalui mulut Edward saat ia tersandung dan pulih dari pukulan. Dia menduga bahwa orang-orang ini pasti terkait dengan Levi, tetapi dia tidak tahu siapa mereka. Tapi para Beast and the Amethyst Guard tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, mereka mengikat mereka dan membawa mereka ke gudang yang kokoh, di mana semua pejuang yang kalah dari konfrontasi sebelumnya dikurung. Ketika Edward melihat para pejuang yang terluka dan terluka yang dia kirim ke sana, dia langsung tahu bahwa rencananya telah gagal. Mereka telah kalah dari musuh-musuh mereka. Siapakah orang-orang ini? Pikirkan, Edward. Tunggu, mereka semua memakai seragam yang sama, ini hanya bisa berarti satu hal. Darah Edward membeku, dan dia melihat sekeliling dengan ketakutan. Tepat ketika dia melingkarkan kepalanya di sekitar siapa kelompok pria itu, pintu terbuka, dan sosok yang dikenalnya muncul di pintu masuk gudang. Kenapa orang ini terlihat familiar? Edward menjulurkan kepalanya untuk melihat lebih dekat. Garnisun Levi. Itu sebenarnya Levi Garrison. Apa? Bagaimana? Apakah ini semua perbuatannya? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Teror mencengkeram Edward, dan dia mulai gagap. Kamu, kenapa? Bagaimana? Kau ingin tahu identitasku? Levi menyelesaikan kalimatnya untuknya. Pejuang yang menaklukkan kalian semua adalah anak buahku. Dan ya, kalau kau bertanya-tanya, akulah yang menghentikan 100 keluarga terkemuka di Southampton. Aku juga mengapa 500 pejuang terampil yang kau kumpulkan di web gelap hilang. Jawaban Levi atas semua pertanyaan membara yang mendidih di benak Edward menghantamnya seperti sambaran petir. Kapan bajingan ini menjadi begitu kuat? Saya yakin dia tidak mencapai semua ini sendiri. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang bajingan yang memiliki darah Garrison yang mengalir di nadinya. Kenapa saya malah heran? Tuan Levi, pelayanmu sangat senang bertemu denganmu lagi. Aku selalu tahu kau akan melakukan sesuatu yang hebat suatu hari nanti. Mengetahui sepenuhnya bahwa dia tidak mampu untuk mendapatkan sisi buruk Levi, Edward langsung mengubah nada suaranya, bahkan sampai memanggil Levi Tuan. Ya, Master Levi, kami sangat senang untuk Anda. Kami tidak sabar untuk berbagi kabar baik dengan Master Tyrone dan Grandmaster. Para pelayan lainnya dengan cepat berbondong-bondong mendekat dan setuju. Benarkah? Kalian sepertinya tidak terlalu senang, ejek Levi sambil menatap kepala pelayan dari sudut matanya. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan diriku sendiri, Tuan Levi. Seluruh keluarga menentangmu terakhir kali karena kami tidak tahu kamu akan mencapai sesuatu yang hebat ini. Tapi lihatlah, kamu adalah pria dengan pencapaian yang mengesankan sekarang. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi kita semua. Kamu telah melampaui banyak garnisun, dan seluruh keluarga sangat bangga padamu. Aku yakin mereka akan mengundangmu kembali ke keluarga dengan cara yang paling terhormat. Edward berhenti sejenak dan mengamati wajah Levi sebelum melanjutkan dengan hati-hati, saya yakin Tuan Tyrone dan Tuan Besar akan menyambut Anda dengan tangan terbuka jika saya membagikan kabar baik ini kepada mereka. Anda akan kembali dengan kehormatan terbesar. Selamat datang aku kembali ke keluarga. Menurutmu siapa klan Garnisun itu? Mereka tidak layak untukku, Levi menolak dengan kasar. Bab 995. Levi tertawa terbahak-bahak setelah mendengar nasihat serius dan permohonan putus asa mereka.
Di depannya, kepala pelayan dan pelayan lainnya saling bertukar pandang kaget dalam keheningan total. Mereka tahu Levi sedang mengejek mereka. Tak lama kemudian, Edward akhirnya angkat bicara, "Tuan Levi, apakah Anda meragukan apa yang baru saja saya katakan? Saya benar-benar serius. Jika Anda melepaskan kami akan menjamin kepulangan Anda yang gemilang, dan ibu Anda akan mendapatkan kembali statusnya. Klan Garrison tidak akan pernah melepaskan seseorang sekuat dirimu. Aku tidak meragukanmu, aku hanya menganggap kebodohanmu lucu. Aku tidak pernah menganggap serius klan Garrison, jadi mengapa aku menginginkan tempat di keluarga? Juga, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan ide itu, tapi ibuku tidak peduli tentang klan Garrison. Menikahi Tyrone Garrison. Dia pikir dia siapa? Dia tidak pantas untuk ibuku, seluruh keluarga Garrison tidak pantas mendapatkannya." Suara Levi meraung di gudang yang luas saat dia mengingat rasa malu dan rasa sakit yang dia dan ibunya alami selama bertahun-tahun. Edward dan yang lainnya menggelengkan kepala tidak percaya ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. "Apakah Anda baru saja mengatakan Tyrone Garrison tidak pantas mendapatkan Emma Jones? Keluarga Garrison adalah keluarga paling bergengsi di seluruh Erudia. Anda harus bersyukur Anda memiliki darah Garrison di pembuluh darah Anda. Garis keturunan bangsawan ini membawa ribuan tahun warisan kuno. Keluarga Garrison tidak pantas mendapatkan Emma Jones. Siapa dia? Dia dari keluarga kerajaan di Southampton. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Garrison. Dia tercela di mata kita. Dialah yang tidak layak menjadi keluarga Garrison. Anda pasti sudah kehilangan akal untuk mengatakan sesuatu yang konyol ini." Tetapi ketika mereka berpikir bahwa hanya itu yang dia katakan, Levi mencemooh dan melanjutkan tanpa perasaan. "Kamu bilang ini kesempatan bagiku untuk memberi ibuku kehidupan yang lebih baik. Justru karena aku menginginkan kehidupan yang lebih baik untuknya, aku tidak akan membiarkan klan Garrison mendekatinya lagi. Keluarga tidak pantas untuknya, dan begitu pula Tyrone Garrison." Di seberangnya, rahang Edward ternganga karena kelancangan Levi. Yang lain mengerutkan kening dan menyipitkan mata, terkejut melihat bagaimana yang terakhir telah merusak kehormatan keluarga. "Astaga, aku tidak percaya kamu tidak menghargai keluarga Garrison. Ya, Anda memang jauh lebih kuat sekarang, tetapi pencapaian Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga. Kamu pikir kamu siapa? Posisi Anda dalam keluarga hanya sedikit lebih tinggi dari kepala pelayan belaka, Anda sama sekali tidak dekat dengan tokoh penting dalam keluarga. Jadi, jangan pernah bermimpi membandingkan diri Anda dengan seluruh keluarga Garrison." Kesabaran Edward menipis di bawah pukulan terus-menerus Levi. "Jangan terlalu arogan. Kamu akan menyesal ketika melihat sekilas apa yang sebenarnya bisa dilakukan keluarga Garrison." Aku tidak sabar untuk melihatnya." Levi mengejek. Tatapan Edward meningkat, dan darahnya mendidih saat dia menghadapi pria angkuh itu. Dia tidak sabar untuk membiarkan dia mengalami apa yang keluarga Garrison mampu lakukan. "Tuan Levi, saya tantang Anda untuk melepaskan saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang bisa dilakukan keluarga Garrison. Anda akan menyesal tidak bergabung dengan kami saat kami memperpanjang cabang Zaitun." Tantang pelayan itu. "Yah, aku tidak keberatan menyelamatkan hidupmu yang tidak berharga. Aku hanya ingin kamu membawa pesan kepada Tyrone dan yang lainnya, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesal karena tidak membunuhku ketika aku akhirnya menginjakkan kaki di dekat keluarga Garrison." Senyum percaya diri muncul di wajah Levi saat dia mengarahkan pandangannya ke tatapan tajam Edward, kepala pelayan tidak menghindari tatapannya. "Aku akan memastikan ucapanmu yang kurang ajar sampai ke telinga mereka. Sudah waktunya kamu mulai menghitung mundur sampai mati." Seringai Edward menghilang saat wajahnya berkerut kesakitan. Levi telah mendorongnya ke tanah dan mematahkan semua anggota tubuhnya. Sebelum para pelayan lain bisa bereaksi, mereka juga terjepit ke tanah. Jeritan kesakitan bergema di seluruh gudang saat para pelayan mengerang kesakitan yang tak tertahankan. "Aku akan membiarkan kalian semua pergi, tetapi semua orang harus merangkak kembali." Levi mencibir ketika dia melihat sekelompok pelayan lumpuh yang sekarang berkubang dalam genangan darah mereka sendiri. Akan sulit bagi mereka untuk merangkak kembali menilai dari cedera mereka, tetapi mereka tidak harus melakukannya, karena semua pelayan diusir dari Southampton seperti anjing liar di penghujung hari.
Saat Edward berjuang untuk bergerak, teleponnya berdering, dan suara yang jelas terdengar. Apakah dia pergi? Tanya Damien. Tuan Damien, kita sama saja sudah mati. Levi tidak sia-sia seperti yang kita kira. Jawab kepala pelayan, suaranya hampir menangis. Apa? Bajingan itu bisa melakukan banyak hal padamu. Damien bertanya, nadanya menunjukkan ketidakpercayaannya. Bersambung.